Ini yang sharing. Oke. Yang sharing host dari nanti apa moderator lah ini. Ini Nurul ya? Siapa? Oh, Faika. Nurul Faika itu ya. Faika. Faika nanti yang jadi moderator Faika ya? Halo. Halo? Ya. Nanti yang jadi moderator Faika. Iya, Pak. Oke. Ini foto tahun berapa nih Om? Wih, masih muda ya. Masih muda itu Pak. Enggak, 2000 berapa ya? 2015 atau 16 Pak? Di Bandung ya. Mas Imam belum pada masuk ya? Tadi dia keluar Pak, dulu. masih sedikit. Halo? Ya, halo. Jadi, untuk peserta diharapkan username-nya itu kalau bisa ditambahkan asal kampusnya.
Mungkin kita tunggu 5 menit lagi atau 10 ya. Ini audiensnya seperti yang kemarin nggak, Faika? Halo. Pak, mungkin bisa pukul 4:10 nanti dimulai. Boleh ya, sambil nunggu mereka masuk. Iya. Takutnya kesusahan networknya. Iya. Oh, Faika, ini pesertanya seperti yang kemarin kah? Kenapa? Ini yang partisipannya itu seperti yang kemarin atau beda lagi? Kemungkinan ada penambahan karena pendaftarnya itu kemarin 100-an lebih. Nah, yang diterima itu kan cuman nggak sampai 100. Jadi Oh iya. ada yang baru gabung. Oh iya. Oke. Oh iya, diingatkan lagi untuk peserta, kalau bisa username-nya diubah, ditambah asal kampusnya juga, biar ditahu dari mana aja.
Sekali lagi diingatkan untuk peserta yang baru gabung, username-nya harap ditambahkan asal kampusnya dari mana. Untuk kita semua, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali bergabung di acara virtual guest lecture kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang masih menyempatkan diri untuk bergabung pada sore hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pemateri Yayat Supriyatna, Bapak Imam Harun dari Geotama, dan juga Bapak Dedi Sudarmadi. Nah, di sini juga partisipannya luar biasa, ada dari bermacam-macam perguruan tinggi, ada dari Unmul, UNS, kemudian Tanjung Pura. Jadi ya banyak macam di sini partisipannya. Ya, diingatkan sekali lagi untuk peserta yang baru gabung agar sertakan juga di username-nya itu asal kampusnya. Lanjut. Jadi pada seperti yang diinfokan sebelumnya, bahwasanya virtual guest lecture ini dilaksanakan selama 2 hari. Adapun hari ini itu menjadi hari kedua dan sekaligus hari terakhir. Nah, untuk hari ini, kalau sebelumnya kita bahas, di hari kemarin itu kita bahas mengenai COVID-19, efeknya terhadap eksplorasi migas. Nah, saat ini mungkin lebih ke teorinya, yaitu metodenya yang digunakan dalam eksplorasi migas. Nah, adapun topik yang akan dibahas pada hari ini dapat dilihat juga pada slide, yaitu Seismic Method for Exploration and Production Part 1 Fundamentals. Nah, yaitu metode seismik yang digunakan untuk eksplorasi dan produksi di industri migas, pertambangan, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari topiknya mungkin masih mendasar, tapi diharapkan peserta dapat mampu menggali dan mampu mengembangkan rasa ingin tahunya setelah mengikuti kegiatan ini. Jangan sampai kegiatan menambah ilmunya cuma stop sampai di sini saja, tapi mungkin bisa digali lagi lebih jauh ilmu pengetahuannya. Nah, selanjutnya untuk pemateri kita hari ini, saya akan bacakan sedikit CV. Nah, untuk agenda kita hari ini itu sama seperti kemarin, dimulai dari pembukaan, kemudian akan ada pemaparan materi, selanjutnya akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, sebelum masuk ke presentasi atau pemaparan materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemateri kita hari ini. Jadi, perkenalkan pemateri kita hari ini yaitu Bapak Yayat Supriyatna. Beliau kelahiran 9 April 1972, alamat saat ini di Villa Bintaro Indah, Tangerang Selatan. Nah, mungkin bagi yang ingin kontak langsung atau bisa share pendapat dengan beliau, dapat kalau perlu mencatat nomor HP-nya, di sini ada tertera, yaitu 0821 081 1177 8081. Emailnya ysupriyatna72@gmail.com. Nah, beliau ini seorang yang sudah bisa dibilang sudah banyak pengalaman di bidang eksplorasi geofisika. Nah, beliau sudah punya pengalaman lebih lah
di bidang seismik utamanya processing data dan akuisisi, dan beliau sudah banyak terlibat dalam proyek penelitian. Beliau ini lulusan S1 Geofisika Institut Teknologi Bandung dan S2 Geofisika Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja di PT Geotama Prima Usaha sebagai senior geoscientist. Nah, sebelum itu beliau juga sudah bekerja di berbagai perusahaan, baik dalam negeri maupun yang luar negeri, seperti BP dan Arco Indonesia. Baik, mungkin sekian perkenalan singkat mengenai pemateri kita hari ini. Selanjutnya, bisa saya serahkan langsung kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak Yayat Supriyatna. Terima kasih Faika untuk perkenalannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf, saya mau sharing screen dulu. Faira bisa di stop. Oh iya. Ya, silakan Pak. Baik, saya lagi sharing screen saya. Baik, terima kasih. Kita berkesempatan tatap muka lewat fasilitas webinar ini atas kerjasama Geotama, Irodat, adik-adik himpunan Geofisika. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan sesi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti tadi diperkenalkan di awal bahwa topik untuk hari ini mengenai metode seismik untuk pencarian dan produksi dari khususnya minyak dan gas. Ya. Tapi dalam kesempatan ini saya akan membahas atau membawakan hal-hal yang menjadi fundamental saja. Soalnya kalau secara detail berhubung dengan waktu tidak bisa memungkinkan untuk membahasnya. Oke. Baik, selanjutnya tadi sudah dijelaskan mengenai kurikulum vitae saya lanjutkan ke mengenai outlines apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini, ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa itu seismik, bagaimana itu metode seismik, serta bagaimana cara mendapatkan data seismik. Kemudian juga akan dibahas secara singkat mengenai peranan seismik di dalam eksplorasi dan produksi tahapan-tahapan di industri migas. Ya. Selanjutnya juga akan saya bahas mengenai seismic data processing. Nah, ini juga hanya sekilas saja, tidak akan detail. Mungkin kalau nanti adik-adik atau rekan-rekan sekalian mau lebih detail menggali mengenai ilmu seismic data processing, itu juga perlu sesi khusus. Dan kalau di kuliah mungkin itu bisa 1 atau 2 semester ya. Jadi pada kesempatan sore ini nggak mungkin dibahas semuanya mengenai seismic data processing. Selanjutnya saya akan menyinggung mengenai masalah perkembangan
teknologi seismik saat ini dan teknologi yang akan datang, ya. Kemungkinan teknologi yang akan datang seperti apa untuk metode seismik ini. Terakhir, saya juga akan men-sharing link untuk beberapa software yang free, yang open source, tersedia di internet. Ini sangat berguna bagi rekan-rekan mahasiswa apabila mau melakukan research atau hands-on mengenai. Halo, Oke, mari kita bahas mengenai apa itu seismik, ya. Rekan-rekan sekalian mungkin sudah mengenal kata-kata seismik, ya. Biasanya kalau, maaf, tolong semuanya di mute dulu ya, biar nggak ada feedback ke saya suaranya. Terima kasih. Ya, kalau mendengar kata-kata seismik biasanya kita dengar dari laporan BMG mengenai gempa, ya. Tapi pada kesempatan ini atau pada metode seismik yang digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas, gelombang seismik yang kita rekam bukan berasal dari kejadian gempa, tetapi gelombang seismik yang merupakan gelombang akustik yang ditransmisikan oleh getaran-getaran batuan bawah permukaan yang merupakan energinya dihasilkan oleh energi yang dibuat oleh manusia. Jadi control source, ya, ini dalam hal ini source-nya dikontrol seberapa besar energi yang kita injeksikan ke dalam bumi. Nah, kalau tadi gempa kan itu kejadian alami, ya. Makanya di seismik itu juga ada metode fasib, ada metode yang kita berikan energinya dibuatkan oleh manusia, ya. Nah, pada prinsipnya metode seismik ini adalah metode yang geofisika yang paling populer, ya, di antara metode geofisika lainnya. Walaupun metode seismik ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan metode-metode seperti gravitasi atau metode magnetik, ya. Tapi dengan metode seismik ini kenapa populer di seismik industri atau di oil and gas company? Karena metode ini memberikan resolusi gambaran bawah permukaan bumi yang lebih bagus, ya. Ya, pada intinya kita di industri migas itu atau di oil and gas, pencarian oil and gas dan produksinya adalah kita ingin mencari di mana ada petroleum system yang berjalan. Artinya kita perlu memetakan dari source rock, memetakan dari reservoir, dan memetakan di mana ada batuan shale-nya atau caprock atau batuan tudungnya, ya. Nah, permasalahan dalam metode seismik ada beberapa jenis gelombang yang digunakan, ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai jenis gelombang P atau primer atau longitudinal dan gelombang S saja, ya, untuk sebagai introduction. Jadi gelombang P mempunyai karakteristik, ya, mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa gelombang P ketika dia menjalar pada suatu medium atau dalam hal ini batuan, yang kita bahas batuan, partikel batuan itu akan mengalami gerakan partikel itu akan mengalami gerakan searah dengan penjalaran gelombang tersebut. Misalkan kita lihat contoh di sebelah kiri atas ini, ya, ketika gelombang P menjalar, ya, partikel yang hitam ini bergerak maju mundur, ya, bergerak searah. Sekali lagi. Nah, ketika melewati
partikel ini bergerak searah dengan perjalanan dari gelombang tersebut. Kemudian gelombang S mempunyai karakteristik yang berbeda dengan gelombang P, ya. Gelombang S, partikel yang mengalami getaran di batuan tersebut adalah tegak lurus terhadap penjalaran gelombang. Nah, selain itu, kecepatan penjalaran gelombang P sama kecepatan gelombang S berbeda, ya. Gelombang P mempunyai kecepatan lebih besar atau lebih cepat dari gelombang S. Kemudian gambar yang di tengah ini adalah diagram yang menunjukkan kecepatan gelombang P di dalam masing-masing jenis batuan, ya. Jadi masing-masing batuan ini mempunyai karakteristik tertentu, ya, ketika dilewati oleh gelombang P. Jadi misalkan batuan pasir berbeda dengan batuan limestone atau batuan beku. Jadi dengan karakteristik-karakteristik tersebut dalam metode seismik nantinya kita mendapatkan informasi-informasi yang penting untuk menggambarkan apakah itu informasi yang berdasarkan travel time atau berdasarkan dari amplitude atau fase gelombang seismik tersebut, ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat salah satu animasi hasil finite difference modeling akustik. Nah, rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa bisa membuat simulasi bagaimana penjalaran gelombang, ya. Itu berdasarkan dari persamaan gelombang. Nah, dari persamaan gelombang, contohnya di sini untuk supaya menjelaskan bagaimana gelombang tersebut ketika menemui suatu bidang batas yang berbeda mediumnya, ada sebagian gelombang yang diteruskan, ada sebagian gelombang yang dipantulkan, ada juga gelombang yang terrefraksi. Jadi mari kita sama-sama lihat animasi ini. Animasi ini dibuat dengan finite difference modeling, ya. Misalkan kita punya source di sini, ya. Nah, kelihatan di sini ketika ada bidang batas yang kontras, ada gelombang yang terpantulkan sendiri ini, ya. Ada gelombang terpantulkan, ada gelombang yang diteruskan. Nah, kompleksitas dari penjalaran gelombang tersebut tergantung dari kompleksitas bawah permukaannya tentunya, ya. Oke, baik, itu mengenai gambaran singkat mengenai apa itu seismik. Kemudian kita pindah mengenai tentang metode seismik itu apa, ya. Nah, untuk memudahkan rekan-rekan yang bukan background-nya geophysics, ya, saya di sini mengambil analogi untuk metode seismik ini dianalogikan dengan metode fotografi, ya, karena saya pikir teman-teman atau adik-adik sekalian sudah terbiasa melakukan kegiatan fotografi, ya. Di dalam kegiatan fotografi tentunya kita untuk mengambil objeknya bisa berupa manusia atau pemandangan atau objek-objek yang lainnya, ya. Sedangkan di dalam metode seismik yang merupakan objektif kita adalah gambaran bawah permukaan, ya. Gambaran bawah permukaan apa yang kita inginkan? Yaitu kita ingin
memetakan di mana reservoir kita yang menjadi target ya, di mana source rock-nya, ya pokoknya kita ingin menggambarkan suatu gambaran petroleum system pada intinya ya. Ya, di mana saya ulang lagi ya, di mana dari metode seismik ini ada dua informasi yang sangat penting yang kita ekstrak informasi tersebut, yaitu yang berupa travel time, jarak waktu tempuh, itu akan nanti berhubungan dengan bagaimana kita memapping hydrocarbon traps, hydrocarbon reservoir, dan seterusnya ya, structure bawah permukaan. Kemudian juga tadi ada informasi mengenai amplitude. Ya, informasi amplitude ini kita gunakan untuk selanjutnya dalam hal mengkarakterisasi jenis litologi apa batuan di reservoir kita, dan kemudian juga diperlukan untuk menganalisa apa isi dari reservoir, apakah isinya air atau isinya gas atau mungkin isinya minyak ya. Nah, itu objektif dari seismic method. Kemudian kalau di fotografi kita memerlukan sumber cahaya, karena tanpa sumber cahaya hasil pemotretan kita tentunya nggak akan bagus. Bahkan misalkan kalau nggak ada cahaya sama sekali, gelap saja di tangkapan image dari hasil pemotretan itu, fotografi itu ya. Nah, demikian pula di metode seismik kita memerlukan sumber energi ya, karena sumber energi ini adalah pembangkit dari gelombang seismik tadi. Nah, untuk akuisisi di darat biasanya kalau aksesnya mudah kita menggunakan vibrator, kemudian ada juga eksplosif ya. Kalau di marine atau di laut ada sumbernya yang berupa dari air gun dan juga ada yang dari sparker. Ya, di slide-slide selanjutnya kita akan lihat masing-masing alat-alat tersebut ya untuk lebih dimengertinya. Nah, kemudian untuk fotografi kita juga harus menggunakan recording equipment-nya, dalam hal ini ya kameranya sendiri ya, kamera sendiri. Nah, sama halnya di seismic method itu, metode seismik, kita memerlukan alat untuk merekam atau menerima gelombang yang dipantulkan dari bawah permukaan. Dalam hal ini bisa berupa geopon kalau kita melakukan surveinya di darat, atau hidropon ya kalau kita melakukan surveinya di laut. Nah, karena antara hidropon dan geopon beda cara mengukur dari sifat-sifat fisis gelombang tersebut ya. Kemudian kalau di fotografi tentunya ya ada yang melakukan image processing juga sama, tapi kalau di kamera atau di smartphone ada rekan-rekan itu otomatis ya, ketika kita klik dari tombol untuk shutternya langsung didapat ya, tidak lama ya, karena dia proses image processingnya sangat cepat ya, datanya sedikit. Sedangkan kalau untuk seismic processing itu terutama kalau data yang kita akuisisi ukuran datanya besar dan banyak, tentunya memerlukan komputer yang mempunyai compute powernya cukup besar. Nah, biasanya di di pusat-pusat pengolahan data ada special computer cluster ya, high performance computing. Nah, nanti di akhir-akhir slide saya akan membawa virtual tool adik-adik
rekan-rekan semua untuk melihat gambaran bagaimana sih di high performance computer center ya. Oke, slide selanjutnya ini mungkin adik-adik pernah lihat juga mengenai diagram dalam industri minyak dan gas itu. Setiap perusahaan mempunyai chart antara produksi sama waktu ya. Nah, dalam hal ini saya hanya menekankan mengenai di mana fase-fase mana saja sih ya seismik itu berperan. Nah, di paling kiri ini adalah kita sebut fase eksplorasi ya. Karena yang ini kurva ini sebenarnya kurva dinamakan kurva produksi. Artinya berapa barrel minyak ya yang dihasilkan atau berapa banyak gas yang dihasilkan dalam rentang waktu produksi dari suatu lapangan ya. Nah, di sini belum ada produksi, masih dalam tahapan eksplorasi. Nah, biasanya pada tahapan eksplorasi skala dari penelitian areanya adalah skala regional. Sehingga ketika kita menggunakan seismik, baik mau melakukan survei ya atau mau melakukan reprocessing data kalau sudah ada di area kerja tersebut, tentunya akan mempertimbangkan penggunaan ya dari modal seminim mungkin. Ya. Artinya kalau kita mau melakukan survei dalam tahapan ini mungkin survei 2D sudah cukup ya. Ya tentunya karena seismik ini mahal, sebelum kita melakukan survei seismik juga kita harus melihat data-data yang ada di area ini ya, di area kerja kita ini. Nah, ketika hasil seismik eksplorasi tersebut menunjukkan dan setelah di bor ada reserve yang bagus, tentunya tim dari subsurface, tim dari eksplorasi, kemudian membuat perencanaan pengembangan lapangan ya. Nah, dalam pembuatan perencanaan pengembangan lapangan tentunya diperlukan juga ya. Jadi fase selanjutnya nih, fase development sini tentunya diperlukan data-data yang lebih detail ya mengenai area lapangan tersebut. Dengan demikian, keperluan dari data seismik juga kita memerlukan data seismik yang lebih bagus dalam hal resolusi ya, baik lateral maupun vertikalnya. Kemudian seiring dengan jalannya waktu, produksi tidak selamanya tinggi ya atau konstan. Nah, ini natural, pasti ada suatu saat ada penurunan. Nah, tetapi semua industri akan melakukan optimisasi ya. Dia pingin modalnya balik secepat mungkin, pingin hasil usahanya sebesar mungkin, jadi dioptimisasikan dengan tambahan-tambahan pengoboran yang untuk meningkatkan produksi. Nah, dalam infill program ini tentunya semakin sulit kan, atau semakin tinggi requirement untuk pencitraan bawah permukaannya, maka diperlukan juga support dari seismik, di mana ini tentunya skala areanya pun sudah semakin detail, sehingga dalam hal survei seismik atau dalam hal mengerjakan reprocessing akan menggunakan teknologi yang lebih advance ya di tahapan-tahapan ini. Kemudian menjelang akhir dari kehidupan suatu lapangan, tentunya juga mungkin rekan-rekan atau adik-adik pernah mengenal mengenai istilah
enhance oil recovery ya. Dalam tahapan ini tentunya seismik juga berperan penting ya. Dalam hal ini kalau rekan-rekan atau adik-adik pernah mendengar mengenai seismik 4D ya. Pada intinya seismik 4D tersebut adalah seismik yang time lapse, 3D seismik di mana hasilnya dibandingkan dengan base survei sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail dan menunjukkan mengenai 4D seismik. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan sekilas mengenai pertimbangan apa saja yang kita perlukan dalam mendesain suatu survei seismik. Ya, jelasnya pasti ya mengenai bisnis objektif. Nah, itu karena kita dengan bisnis objektif ini mendesain survei akan lebih optimum. Apakah survei tersebut untuk eksplorasi, appraiser, atau development? Ya, tadi udah dijelaskan bahwa eksplorasi biasanya skalanya skala udah regional, kalau appraisal atau development skalanya udah lapangan ya, lebih kecil. Dan tentunya ketika kita secara teknikal menentukan objektifnya, apakah untuk stratigrafi atau untuk struktural, ini akan bersangkut paut dengan nanti seberapa besar sih biaya yang diperlukan untuk seismic survey tersebut ya. Kalau tentunya semakin high resolusi yang akan dilakukan semakin mahal. Ya, analoginya kalau adik-adik membeli suatu kamera, kalau dia punya resolusi yang antara yang 8 megapiksel sama yang 24 megapiksel, tentunya yang 24 megapiksel yang akan jauh lebih mahal. Sama halnya dengan di seismic akuisisi juga. Ya. Dan yang tak kalah pentingnya kita harus mereview juga data-data yang ada ya. Bisa data-data dari gravity atau magnetik untuk menentukan seberapa kompleks sih bawah permukaannya dan untuk menentukan fokus-fokus area mana saja yang perlu dilakukan seismic survey ya di area wilayah kerja perusahaan tersebut. Kemudian mengenai ini ya tadi sudah dibahas mengenai kalau di kamera itu seberapa megapikselnya ya seberapa density-nya. Nah ini juga berkaitan erat dengan masalah biaya dan kapasitas kapabilitas dari processing teknologi yang ada di pasaran ya. Jangan sampai kita melakukan akuisisi seismik yang high density, yang cukup advance, tapi kita tidak mempertimbangkan mengenai biaya dan ketersediaan dari pusat pengolahan datanya di kemudian hari ya. Jadi bisa sia-sia nanti hasil data akuisisinya. Dan yang terakhir dalam hal procurement ya, ini juga perlu nih pada saat ini kita harus lihat misalkan di Indonesia itu peralatan-peralatan apa aja yang ada di pasaran. Nah, karena kalau misalkan kita harus mendatangkan peralatan dari negara yang jauh, misalkan di belahan utara sana, bumi utara, dari katakan dari North Sea atau dari Kanada, tentunya biaya untuk mobilisasi kru dan alat-alat tersebut akan lebih mahal. Dan kita juga harus mempertimbangkan nanti di dalam desain geometri akuisisi itu melihat secara praktikalnya bisa enggak dilakukan saat ini dan bagaimana hubungannya dengan dari budgetnya juga, apakah budgetnya akan mencukupi atau tidak. Nah, hal-hal itu yang perlu dipertimbangkan ya. Oke, baik.
Selanjutnya saya akan mengajak rekan-rekan sekalian secara virtual melihat bagaimana operasi seismik di darat ya. Sekarang kita mulai dari darat dulu ya. Tiap-tiap lingkungan, misalkan darat, marine itu peralatannya berbeda, tapi pada prinsipnya semuanya sama. Dia metode seismik, yaitu merekam data seismik yang terpantulkan dari bawah permukaan. Yang berbeda lah peralatannya. Oke, mari kita lihat satu persatu ini animasi untuk operasi di darat. Nah, ini kegiatan akuisisi ya untuk di daerah padang pasir. Padang pasir permulaannya ada kru untuk positioning. Nah, kru ini adalah bertugas untuk menentukan letak-letak shot point dan receiver berdasarkan rencana yang dibuat untuk kegiatan survei. Jadi di lapangan dibantu sama kru topografi positioning ini untuk meletakkan di mana peralatan rekaman dan peralatan dari sumber tersebut ya. Biasanya ada menggunakan portable yes. Nah, ini kebetulan kegiatan ini untuk menentukan posisi di mana receiver akan diletakkan pada air. Nah, biasanya ya typical-nya yang sekarang untuk mempertimbangkan keekonomian, jarak antar receiver itu 50 meter ya. Jadi pada prinsipnya semakin rapat jarak receiver semakin bagus ya. Nah, tapi di lain pihak semakin rapat tentunya biaya akan semakin besar. Oke, selanjutnya kita lihat. Ya, sudah semua topografi memadai. Nah, di lain kru ada namanya recording crew. Mereka mempersiapkan alat-alat perekaman, alat-alat sensornya. Nah, untuk kasus di darat, geopon yang digunakan ya. Ini mereka sedang mengecek geopon. Oke, tes. Kemudian tes juga dilihat ada pengukuran, cek ya. Supaya nanti pas melakukan perekaman semuanya oke. Ini mereka tab namanya tab testing. Kedengaran nih suaranya. Apa kedengaran saya? Jadi dia kalau hidup ada suaranya. Kemudian selanjutnya kru recording ini membentang ya, laut dari posisi yang sudah tadi diukur oleh kru topografi. Ya, rekan-rekan, dalam satu posisi sebenarnya terdiri dari beberapa geopon ya, tidak kebetulan di survei yang contoh yang saya bawakan ini adalah receivernya berupa array ya, bukan single sensor. Tapi pada saat ini ada beberapa survei yang sudah menggunakan single sensor ya. Ada plus ada minusnya untuk tentunya. Kalau misalkan penasaran nanti di session tanya jawab bisa ditanyakan kelebihannya array, kelebihannya single sensor ya. Mari selanjutnya. Ini cara menggunakannya karena ada yang tajam bisa langsung selanjutnya kalau pegangan kita siap untuk pen
situasi di dalam recording system tadi. Mereka memonitor secara real time ya dalam pada metode ini kita bisa lihat secara real time karena memakai tadi kabel dikoneksi sama recording. Melakukan data QC dan kemudian juga perekaman ke Oke. Tadi mengenai operasi seismik di gurun. Kemudian bagaimana kalau operasi seismik seperti di Indonesia? Kebanyakan di Indonesia masih hutan-hutan ya. Akses untuk jalannya pun tentunya enggak semudah seperti di padang pasir tadi. Nah, tantangannya semakin berat ya untuk memobilisasi peralatan, perlu bantuan atau dukungan dari udara, bisa menggunakan helikopter. Kemudian juga untuk mengakses kru di lintasan itu dibuatkan jalan khusus. Istilahnya kalau di seismik namanya pakai bridging ya. Kalau adik-adik rekan-rekan mendengar kata-kata istilah bridging itu berhubungan dengan lintasan di seismik. Nah, seismik lintasan. Dan topografinya kalau di kita di Indonesia itu bisa bervariasi dari bukit-bukit, gunung, mungkin lembah. Jadi sangat-sangat tantangannya lebih berat lagi. Nah, untuk kasus di hutan yang aksesnya susah, source-nya itu bukan lagi pakai vibrator, tapi pakai eksplosif ya. Nah, untuk eksplosif itu diletakkan di dalam kedalaman tertentu karena mengingat mengenai masalah dari keselamatan kru. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita lihat bagaimana eksplosif itu di untuk kasus land ya. Kelihatan getarannya kan. Nah, kasus ini adik-adik, rekan-rekan sekalian, itu terjadinya istilahnya blowout. Jadi makanya kru-kru seismik, terutama yang di bagian shooter atau di recording atau yang di lapangan, memerlukan perlengkapan alat-alat keselamatan yang sebagaimana mestinya ya, karena kondisinya sangat dekat dengan berbagai sumber bahaya ya. Nah, ini yang gambar kiri bawah adalah contoh dari kru recording untuk di hutan-hutan ya. Mereka tempatnya tenda-tenda seperti ini ya, enggak seperti tadi di gurun pakai truk yang dimana ada AC-nya. Kalau di hutan ya ala kadarnya aja, seadanya aja. Gitu. Baik, mari kita beralih ke lingkungan transisi ya. Lingkungan transisi ini sangat unik karena berhubungan antara lingkungan darat sama lingkungan laut ya. Di beberapa wilayah kerja masing-masing perusahaan ada daerahnya yang mencakup darat dan laut sehingga diperlukan keberlanjutan dari data bawah permukaan. Nah, transisi ini adalah untuk menjembataninya karena kapal besar tidak bisa mendekat ke arah pantai ya. Kapal-kapal seismik besar itu minimum kedalamannya 15 meteran ya, harus di atas 15 meteran baru bisa. Nah, untuk transisi zone diperlukan
peralatan kalaupun menggunakan kapal-kapal adalah kapal-kapal yang draftnya pendek-pendek sehingga bisa masuk ke daerah-daerah yang kedalaman airnya dari 2 meter sampai 4 meter ya. Nah, di beberapa daerah seperti gambar yang paling bawah masih seperti yang dilakukan di darat ya untuk meletakkan source dinamit. Nah, karena air source boat ini kalau keadaan seperti ini kan nggak bisa masuk. Nah, untuk di bagian airnya, source-nya itu berupa air gun ya. Nanti di marine juga sama, source-nya bisa berupa air gun. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa itu air gun, mari kita lihat video di kanan bawah ini. Ya, pada prinsipnya air gun itu udara yang dikompres, dimanfaatkan, kemudian tiba-tiba dikeluarkan. Tuh, gelembungnya kelihatan kan? Ya. Nah, ini ketika dia mengeluarkan energi. Ini yang dipancarkan ke bawah permukaan. Ya. Nah, ini kebetulan ini ada air gun yang bocor sehingga lihat gelembungnya ya di sana. Nah, tapi kalau yang untuk produksi kita ulangi lagi. Nih, lihat di sini. Yang untuk yang itu energi sesaat impulse ya. Oke, itu contoh air gun. Oke, selanjutnya kita beranjak ke operasi untuk marine streamer ya. Nah, gambar di kiri atas ini adalah gambar bagan untuk teknik akuisisi seismik di marine. Ada kapal, ini cukup besar kapalnya. Kemudian source-nya berupa air gun, di towing atau ditarik di belakang kapal tersebut. Nah, kebetulan contoh bagan ini ada 2 ray, jadi bisa dalam akuisisi itu bisa pakai 1 ray, bisa 2 ray, atau istilahnya kalau ada 2 ray adalah dual source, ada single source, kalau satu single source, bahkan sekarang ada yang triple source ya untuk efisiensi. Kemudian di belakang kapal ini juga ada peralatan receiver-nya. Nah, istilahnya kalau untuk laut ada diletakkan di masing-masing streamer. Streamer itu berupa seperti kabel ya. Nanti kita lihat di videonya seperti apa itu streamer. Nah, ini lebar ini kalau untuk 3D bisa sampai 2 atau 3 km, sedangkan panjangnya offset ke belakangnya bisa sampai 9 atau bahkan 15 kilometeran ya. Ini kalau di laut terbuka. Nah, tadi udah jelasan kalau di laut pakai energi air gun. Nah, video di bagian kiri bawah ini mari kita lihat adalah contoh dari video operasi untuk seismic survey streamer. Ya, pakai kabel nih, ya. Jadi kapal ini menarik streamernya berserta menarik dari sumber energi gelombang. Ya, ini sini ray salah satu ray dari air gun. Nah, energi dibangkitkan di sini. Nah, energi kemudian dipancarkan menjalar gelombang tersebut ke dalam bawah permukaan. Ya, gelombang menjalar. Nah, ketika bertemu dengan beda lapisan, ada sebagian gelombang yang dipantulkan. Nah, gelombang yang dipantulkan ini yang kita pakai untuk metode seismik tersebut. Ya. Nah, gelombang tersebut diterima di recording system, disimpan di dalam disk, di dalam pita magnet. Nah, untuk kapal marine streamer ini sangat besar, bisa dilihat di sini. Ini untuk skala ada helipad ya. Bahkan di beberapa kapal untuk yang kelas-kelas besar itu ada juga untuk fasilitas kolam renang. Ya. Betapa ya kalau di survei di marine lebih enak daripada tadi di survei di darat ya. Krunya juga bisa 100-an orang lebih di sini dalam satu kapal ini. Ya. Nah, ini yang kuning ini dinamakan floating. Fungsinya adalah untuk
mengapungkan dari air gun. Ini nanti di sini ada air gun di bawahnya. Ya, ini lagi deploy, mau mendeploy. Nah, untuk lihat skala ini, ya, skala floating, skala air gun array dibandingkan dengan orang, ya. Jadi array ini bisa besar, bisa ukurannya satu array kumpulan dari beberapa air gun itu bisa 7 kali 14 meter persegi gitu kan untuk area dari source tersebut. Nah, ini ketika akan di-deploy, saya cepat aja. Nah, ini seperti tadi, ditarik di belakang, ya. Kemudian ini akan deploy streamer. Nah, ini yang dinamakan streamer. Dia pakai gulungan yang besar untuk panjang, dibantu dengan alat supaya bisa terbentang. Ya. Nah, kemudian untuk high resolusi tadi untuk konvensional, ya, konvensional targetnya dalam, ya. Kalau untuk ultra high resolusi targetnya adalah dekat-dekat dasar dari laut, ya. Fungsinya juga beda. Kalau yang tadi untuk imaging reservoir, kalau ini fungsinya untuk hazard survey. Jadi kalau mau membuat bangunan-bangunan di lepas pantai atau untuk kegiatan pengeboran supaya menghindari area-area yang berbahaya, dilakukan survei dengan high resolusi. Nah, tentunya sumbernya juga berbeda. Kalau tadi air gun, tapi kalau untuk high resolusi ini dinamakan sparker. Sebenarnya sparker ini adalah generate dari energi listrik, ya. Nah, mari kita lihat secara singkat perbedaannya dengan yang konvensional. Ini sparker yang deploy. Itu yang untuk survei yang high resolusi. Baik, mari kita lihat jenis metode seismic survey di marine, yaitu sekarang saya tunjukkan mengenai OBN, ya, Ocean Bottom Node. Sebenarnya ada lagi Ocean Bottom Cable, tapi nggak akan saya tunjukkan pada kesempatan hari ini. Nah, kenapa perlu OBN? Karena misalkan sekarang kalau ada fasilitas di area penelitian kita, misalkan ada platform, ada kegiatan pengeboran, tentunya kapal yang besar tadi tidak bisa mendekat ke arah di area-area fasilitas lepas pantai tersebut, ya. Nah, padahal kita menginginkan data dekat-dekat fasilitas tersebut, ya, atau dekat-dekat rig. Nah, ada metode lain yaitu Ocean Bottom Node. Mari kita lihat bedanya apa dengan tadi marine streamer. Ya, untuk marine node sensornya bukan lagi ditarik di belakang kapal, ya, tapi nanti diletakkan di bawah atau di dasar laut, ya. Nah, ini contoh animasi untuk mendeploy dari receiver dinamakan node, ya, pakai bantuan dari ROV, Remote Operation Vehicle. Jadi si alat ini dioperasikan dari atas, ya. Nah, ini tadi fungsinya supaya kita bisa meletakkan receiver ini dekat-dekat, ya, ke dekat anjungan, ya, ke fasilitas bangunan lepas pantai. Nah, ini dibantu dengan ROV ini, ada tangan robotnya.
meletakkan si node, ini receivernya namanya node. Di dalamnya ada geopon, ada hidropon. Jadi geoponnya 3 komponen tambah hidropon. Jadi di sensor ini ada 4 macam komponen untuk merekam seismic data. Nah, setelah selesai di retrieve, kemudian dibawa ke atas, ke kapal lagi untuk datanya di loading, diproses, ya. Jadi beda kalau yang tadi streamer atau di LAN pakai kabel itu real time. Kalau pakai node ini sistemnya adalah blind shot, artinya kita tidak bisa melihat data sebelum data tersebut di download ya dari node ini, ya. Ini untuk kasusnya deep water. Nah, kalau yang shallow water, jenis cara mendeploy-nya itu beda lagi, ya. Untuk yang shallow water menggunakan bantuan dari kabel. Nah, disangkutkan ke kabel, nah, biasanya jaraknya sekitar 50 meter antara node, ya. Hampir sama kasus di darat, ya. Jarak antara receivernya 50 juga kalau kita mau melakukan seismik yang agak bagus resolusinya. Nah, ini untuk positioning beda tadi dengan di darat. Di darat kan langsung diukur tuh untuk positioning meletakkan receivernya. Tapi kalau untuk kasus node ini, kita punya alat namanya transponder USBL, ya. Ini prinsipnya pakai akustik, ya, pakai gelombang juga. Ini untuk positioning kalau untuk mengetahui di mana letak dari node tersebut, ya. Oke, itu sekilas mengenai operasi seismik, ya, baik di darat, di transisi maupun di laut. Nah, sekarang kita mau lihat dari contoh-contoh data seismik yang menggambarkan bawah permukaan beserta geometri, ya. Geometri ketika melakukan akuisisi data tersebut, karena ada korelasinya antara geometri dengan nanti kualitas data yang didapatkan. Nah, untuk geometri seismic survey ada istilahnya narrow, ada wide azimuth, ya. Analoginya gini, teman-teman, antara narrow sama wide. Nah, bayangkan kalau kita di ruangan yang gelap, kita punya center, ya. Yang center itu center kecil, kepalanya kecil, sehingga kalau kita mau mencari sesuatu objek di ruangan gelap tersebut, tentunya agak sulit juga, ya, karena cakupan penerangan dari center tersebut cukup kecil aja, areanya terbatas. Bila kita bandingkan dengan kalau kita punya center yang senternya ukurannya besar, kepala senternya besar, sehingga ketika melakukan scanning di area tersebut, cepat sekali mendapatkan objek yang kita tuju, ya. Nah, ini contohnya, ya. Tadi di contoh marine streamer, kapal menarik kabel streamer di belakangnya. Nah, ini geometri ini adalah jenis geometri yang narrow. Kenapa dibilang narrow? Karena antara coverage untuk offset dan azimutnya antara yang ke arah inline, ya, ke belakang ini inline, dan crossline beda jauh rasionya, ya. Nah, untuk teknik ini sebenarnya untuk mendapatkan data yang lebih bagus dan kita masih menggunakan yang narrow azimuth, BP telah melakukan eksperimen akuisisi data seismik menggunakan geometri yang narrow, tapi surveinya dilakukan 6 kali, ya, beda-beda arah, ya. Ilustrasinya misalkan ada arah ke sini, ke utara selatan, ada barat timur, ada yang tenggara sama ke arah west northwest, gitu, ya. Gitu. Nah, mari kita lihat hasil korelasinya. Nah, kalau kebetulan di daerah ini hasil narrow azimuth
bila adik-adik sekalian lihat lebih detail ya di sini, mari kita lihat. Ya, yang cukup jelas adalah di bagian sini aja ya. Nah, di bagian sini udah apa namanya banyak noise mengganggu. Jadi noise yang cross cutting event. Bila kita lihat bandingkan nih dengan yang sebelah bagian kanan. Nah, ini analoginya kalau kita di eksplorasi yang sebelah kita kiri itu, eksplorasi mungkin objektifnya adalah memetakan ini yang reflektor kuat bawah ya, yang di paling bawah ini. Nah, sedangkan untuk development objektifnya bukan itu lagi ya. Objektifnya adalah nanti mengoptimalkan di mana letak titik pemboran. Nah, kita untuk lebih detailnya harus tahu mana-mana ada fatahan, mana reservoir target yang akan kita sebagai objektifnya ya. Nah, itu yang antara yang 1 azimut sama 6 azimut tentunya biayanya pun berbeda. Nah, tapi dengan biaya yang lebih mahal, misalkan yang 6 azimut, kita mendapatkan data yang lebih bagus, lebih optimum untuk meningkatkan produksi di kemudian hari. Ya, meskipun mahal, tapi mahal itu relatif ya dibandingkan dengan nanti hasilnya. Nah, kemudian teknik lain untuk mendapatkan yang wide azimut, kalau untuk kasus di marine streamer bisa menggunakan konfigurasi dari beberapa kapal source dan kapal yang membawa streamer. Nah, ini diistilahkan kalau di geometri ini namanya multifacial wide azimut tall streamer atau WATCH ya lebih dikenalnya. Nah, ini contoh dari survei BP pada tahun 2005. Kita lihat korelasinya antara yang konvensional, yang narrow azimut dengan yang wide azimut. Nah, kita semua setuju bahwa yang wide azimut yang di lingkari kuning ini mempunyai kualitas yang jauh lebih bagus ya. Baik, itu tadi kita lihat dari sisi data akuisisi. Mari kita lihat ke sisi lain, itu sisi seismic data processing ya. Kenapa kita perlu pemrosesan data? Karena data yang dari lapangan, dari data akuisisi, contohnya yang sebelah kiri ini belum menunjukkan gambar bawah permukaan ya. Masih kita susah memetakan trapnya, memetakan struktur bawah permukaan. Nah, ini perlu diproses datanya menjadi image yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini ada beberapa tahapan, banyak tahapannya. Dalam pemrosesan data tergantung besar data tersebut, bisa dari rentang waktu 3 bulan, bahkan ada yang bisa 1 tahun. Nah, 1 tahun lebih juga ada, tergantung banyaknya data dan areanya ya. Nah, yang penting dari data processing ini ada beberapa hal ya yang produknya yaitu bisa berupa velocity model maupun image bawah permukaan yang sudah di stack ya, maupun ada data yang gather yang memang keperluannya untuk keperluan analisis lebih lanjut, misalkan amplitude versus offset ya. Oke, ini mengenai gambaran beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan karena kenapa ada beberapa pilihan? Ya, ini juga sangkut pautnya ya berkorelasi dengan nanti seberapa besar budget kita untuk memproses data ya. Nah, adik-adik atau teman-teman sekalian ketika nanti di dunia kerja harus pandai-pandai ya memilih, karena kita ini melakukan fit for purpose, artinya kalau areanya simple ya tentunya tidak perlu menggunakan metode yang lebih advance, yang lebih mahal dengan biayanya ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, bisa adik-adik nanti lihat sendiri dan pelajari mengenai apa itu Kirchhoff, BIM dan RTM. Saya akan meng-highlight contohnya aja di sebelah kanan ini ya.
Ini kebetulan contohnya ini kompleks area, artinya di bawah sesuatu anomali velocity. Dalam hal ini salt body ya, artinya ada anomali media atau lapisan batuan di bawah yang punya kontras velocity besar dibandingkan di sekitarnya. Ini yang sedimennya, ini saltnya. Nah, lihat di sini contohnya antara hasil Kirchhoff, beam, dan wave equation. Nah, saya pikir semuanya setuju bahwa wave equation ini menghasilkan gambaran yang paling bagus. Ya. Artinya, yang wave equation ini adalah paling cocok untuk kondisi apabila ada area yang kompleks subsurface-nya. Nah, mari kita lihat ya, tur lagi untuk melihat bagaimana processing center tersebut. Meet geophysicist Keith Gray at the Center for High Performance Computing in Houston. Gray and his team at BP operate the world's largest commercial research supercomputer. We're helping drive the computing industry. We're helping drive supercomputing. The facility can store 27 petabytes of data. That's almost 10 times more data than the Library of Congress. And with almost 4 petaflops of processing power, BP's supercomputer can run nearly 4,000 trillion calculations per second. A flop is a floating point operation per second. So if you could punch in 2 numbers and multiply them on your hand calculator and do 1 per second, that would be a flop. All of those numbers equal enough computing power to see below the surface of the Earth. In just hours, the supercomputer creates 3D and 4D visuals of what lies far underground that used to take months or years to generate. Our product is geologic understanding. It all begins as seismic data, sound waves gathered by sensors on land. Oke, itu tadi kita tur dari processing centernya BP di Houston. Kemudian kita lihat perkembangan dan hal-hal apa aja yang metode seismik ke depannya ya. Ya, seperti rekan-rekan sudah tahu bahwa semakin ke sini harga minyak semakin murah, kemudian juga ke depannya energi fosil ini suatu saat tergantikan dengan energi terbarukan, makanya diperlukan proses-proses metode yang lebih cepat, lebih bagus, lebih murah, dan juga lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, pada saat ini untuk optimisasi dalam akuisisi seismik sudah ada namanya independent source simultaneous. Artinya kalau tadi kita lihat di contoh-contoh sebelumnya di marine akuisisi kita hanya menggunakan single source. Nah, untuk meningkatkan waktu dari akuisisi data tersebut dalam hal independent source simultaneous itu bisa menggunakan beberapa sumber yang hampir bersamaan ya. Kemudian untuk data processing dan data interpretasi, seismik interpretasi sudah dan akan dikembangkan mengenai automatisasi serta penerapan metode mesin learning ya, untuk mempercepat proses tersebut. Ada quality control, quality shader sudah menggunakan machine learning, kemudian diinterpretasi untuk automatic file extraction atau horizon interpretation juga ada beberapa commercial software sudah melakukan dan mengadaptasinya. Kemudian untuk seismic classification, kemudian seismic inversi juga sudah ada yang mengadap mengenai machine learning ini ya. Nah, ini yang saya janjikan tadi bahwa saya akan men-share informasi mengenai free software package ya yang tersedia. Ini menurut saya bagus sekali untuk adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian yang akan mempelajari baik itu seismic processing maupun interpretasi ya.
Karena ini yang 3 hal di atas yang ini, Seismic Unix, Madagascar, Free USB FreeBSD itu untuk rekan-rekan yang mau lebih fokus ke dalam hal seismic processing. Kemudian kalau mau hands-on, latihan, belajar seismic interpretasi, bisa menggunakan OpenDetect. Ini datanya pun nanti ada di Open Seismic Data, terbuka, banyak contohnya ya. Ini bagus sekali source ini. Kemudian juga kalau rekan-rekan sekalian ada yang tertarik kepada Geographic Information System, rekan-rekan juga tersedia nih software yang gratisan dan cukup bagus, QGIS ya. Nah, untuk data seismik, Open Seismic Data itu banyak di sini. Nah, contohnya dari Wiki SEG ya. Nah, contoh dari untuk data yang siap interpretasi maupun dari data yang raw yang untuk di latihan processing. Silakan nanti rekan-rekan adik-adik semua lihat di websitenya. Terus misalkan ada sesuatu yang ditanyakan dalam hal menginstall atau kedepannya seperti misalkan perlu bimbingan mengenai seismic data processing, saya siap untuk membimbing adik-adik sekalian. Nah, terakhir slide dari saya kesimpulannya bahwa metode seismik ini cukup powerful, bermanfaat dalam eksplorasi oil and gas. Nah, banyak sekali parameter yang harus kita pertimbangkan ketika mendesain dari seismic survey ya. Jadi harus dipertimbangkan mengenai objektif dan biayanya, harus trade off ya. Kemudian sebenarnya prinsip untuk land transisi sama marine itu sama ya prinsipnya. Cuma berbeda sekali dalam hal desain maupun nanti peralatan-peralatan yang digunakan dalam seismic survey. Nah, tentunya juga di processing banyak sekali pilihan algoritma. Bisa dari yang mulai simple sampai yang advance, mulai yang murah sampai yang mahal. Itu pilihan-pilihannya ya. Demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya, Pak Yayat. Luar biasa, sangat menarik. Ya, mungkin langsung saja kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Tapi untuk sesi ini hanya diperuntukkan untuk 3 orang penanya saja. Ya, silakan. Silakan Fadlur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Yayat. Saya Fadlur yang dari UIN Jakarta, Pak. Selamat sore Mas Fadul. Ya Pak, izin nanya. Tadi kan ada yang akuisisi data di gurun pasir, hutan, labo, sama yang di ocean ya Pak, di lautan. Iya, betul. Nah, itu probabilitas kegagalannya paling besar yang mana ya Pak, kok boleh tahu? Dan kalau misalkan sekalinya gagal, itu yang paling rugi atau let's say kayak kehilangan duit paling banyak, itu yang mana gitu Pak, ketika akuisisi data di mana gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Fadlul, pertanyaan menarik sekali ya. Saya ingin klarifikasi dulu mengenai gagalnya itu, apakah gagal dalam proses akuisisi data atau gagal dalam eksplorasi hidrokarbonnya, Mas Fadul? Gagal dalam artian kayak gini Pak, kalau misalkan di modeling sama interpretasinya ibaratnya sudah menggambarkan bahwa di situ bakal ada hidrokarbon atau sumur, ternyata itu pas di bor itu nggak ada, gitu Pak. Oke. Berarti bukan kegagalan dalam seismik akuisisinya ya, tapi kegagalan dalam mendapatkan cadangan istilahnya ya, itu ya. Mas Fadul. Oke. Ketika drillingnya Pak. Oke, betul ya. Nah, menarik sekali pertanyaannya. Tadi metode seismik itu sebenarnya cara kita bagaimana mendapatkan data
apabila yang area yang kita kerjakan adalah di laut, ya tentunya pakai metode tadi marine ya. Nah sekarang berhubung dengan proses apakah berhasil atau tidaknya nanti setelah dibor. Nah ini Mas Fazul, dalam dunia migas, dalam eksplorasinya, diperlukan suatu keintegrasian. Nah, jadi datanya terintegrasi, analisanya terintegrasi semuanya ya. Nah, perlu diingat juga, Mas Fadul, kegiatan eksplorasi itu adalah high risk dalam pengertian mengenai modal ya, high risk modal. Artinya biaya besar, belum tentu tingkat keberhasilannya tinggi juga. Ya. Tapi ketika berhasil ya, akan high return. Jadi high risk, high return itu bisa dilihat di beberapa kasus, bukan di minyak saja, misalkan di perekonomian investasi yang lain juga sama. Kalau high risk itu biasanya high return. Nah makanya semua perusahaan menerapkan kehati-hatian. Kenapa kita perlu data seismik? Karena data seismik membantu memetakan ya di mana yang potensi ya, dari data seismik itu masih berbicara potensi ada lapangan minyak atau ada lapangan gas, baru potensi. Nah data seismik ini tentunya harus didukung dengan diintegrasikan dengan data-data lain, misalkan konsep geologi, Mas. Ya, jadi di subsurface khususnya subsurface team, eksplorasi tim, itu ada geologis, ada geophysicist, ada reservoir engineer. Nah untuk semuanya berperan secara keilmuan masing-masing menganalisis sejauh mana ya apakah daerah tersebut berpotensi prospeknya cukup bagus atau tidak. Nah, makanya sebelum pengembangan atau sebelum eksplorasi juga risiko-risiko tersebut sudah dianalisis. Ya itu Mas Fadul. Apakah ada pertanyaan lagi selanjutnya? Cukup Pak dari saya. Terima kasih buat Bapak dan moderator. Baik. Ada lagi yang lain? Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Di Makassar ini 30 menit lagi buka puasa ya. Oke. Paling 2 pertanyaan lagi kali ya maksimal ya. Iya. Iya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh ya Pak, ada pertanyaan dari Saudari Nabila untuk kelebihan dan kekurangan yang tadi di darat apa ya Pak? Yang alat. Oh, yang maksudnya di darat. Peralatan receivernya atau apa ya? Bisa langsung aja coba komunikasi biar lebih jelas apa ya. Saya klarifikasi. Dibuka mic-nya. Halo Nabila. Saudari Nabila mungkin bisa di-unmute. Oke. Ya, dia mic-nya ada masalah ya. Nah, yang alat itu Pak. Nah, oke. Tadi misalkan saya singgung mengenai receiver mungkin ya. Receiver di darat itu kita untuk satu posisi receiver lokasinya itu digunakan array ya. Jadi bukan single receiver. Artinya ketika merekam itu dari beberapa receiver dijadikan seolah-olah satu, itu yang istilah array itu ya. Nah ini fungsinya ketika zaman dulu peralatan-peralatan sensor untuk receiver masih kurang bagus. Nah
dan di processing algoritma atau metodenya juga belum sebagus sekarang ketika noise atenuasi, ya. Nah, si array ini berfungsi sebagai filtering juga, gitu. Filtering tapi ketika kita melakukan akuisisi. Nah, apa yang difilter? Nah, biasanya yang difilter ketika melakukan akuisisi adalah data yang berupa gelombang permukaan, ya, dalam hal ini misalkan ground roll. Nah, untuk mendesain seberapa besar array-nya, jaraknya, itu ada tekniknya ya. Nah, untuk mendesain array-nya. Nah, sekarang untuk perkembangan saat ini kita lebih banyak menggunakan survei-survei untuk yang high resolusi. Nah, sekarang itu kita tidak perlu lagi memfilter dengan peralatan di lapangannya, di processing algoritma sudah cukup bagus, cukup robust menghandle tadi dari noise yang diakibatkan oleh gelombang permukaan. Ya, makanya pada saat ini pada umumnya sudah menggunakan single point receiver. Nah, dengan single point receiver artinya kita bisa meletakkan jumlah receiver yang sama tapi cakupannya bisa lebih rapat lagi gitu untuk peletakan receiver. Itu kekurangan dan kelebihannya. Mungkin tadi ini saya kurang jelas mengenai peralatannya. Itu di receiver. Kemudian untuk peralatan di source ya. Nah, tadi di gurun kita pakai vibrator. Nah, kemudian di hutan kita pakai dynamite. Kelebihan dari vibrator adalah waktu ya, karena kalau pakai dinamit harus membuat lubang untuk dinamitnya. Ya, kalau vibrator tadi kan cepat sekali tuh kalau kita lihat di videonya, paling berapa menit sudah pindah ke tempat yang lain. Nah, kalau pakai dinamit tentunya prosesnya ada mulai dari pembuatan lubang bornya untuk meletakkan dinamit. Nah, itu akan lebih lama. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya dari peralatan-peralatan tersebut. Baik, kalau nanti belum terjawab, silakan tanyakan lagi ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Nah, ada lagi ya. Nah, dari Ferdian Paleka ya, ini saya bacakan pertanyaannya ya. Izin bertanya Pak, secara umum kegiatan seismik baik di darat, transisi atau laut, biaya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan seismik ini berapa ya Pak? Mungkin kisaran anggaran saja Pak secara umum dan menggunakan teknologi yang saat ini paling sering digunakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf tidak bisa unmute. Oke, ya bagus sekali pertanyaannya ya. Mengenai ini ya cocok untuk nanti kalau di perusahaan atau nanti di service company ketika melakukan perencanaan dari suatu suatu seismic survey ya. Gambaran umum mengenai biaya ya. Biaya untuk survei darat paling besar dibandingkan biaya untuk transisi maupun marine ya. Kenapa? Karena kompleksitasnya baik technical maupun non technical. Misalkan ukurannya sama-sama 1000 km persegi ya, antara yang di darat, laut dan transisi dengan parameter akuisisi menghasilkan resolusi yang sama, itu jauh-jauh lebih mahal yang di darat. Makanya ketika kita melakukan survei desain untuk darat, marine dan transisi ada trade off-nya. Kita pertimbangkan antara biaya dan objektif dari pencitraan bawah permukaannya. Karena masing-masing lingkungan tersebut berbeda-beda mengenai berhubungan dengan biayanya.
Oke, itu aja mengingat waktu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan 2 lagi nih ya. Dari Michael, geologi ya, dari jurusan geologi. Oke, pertanyaannya ya Michael dari Unmul ini ingin bertanya terkait noise control, Pak. Semisal pada saat akuisisi data seismik darat ya, apakah pemilihan lokasi shooting point dan kedalaman dinamit berpengaruh terhadap noise control-nya? Semisal berpengaruh, mungkin faktor yang mempengaruhi apa ya Pak? Kalau tidak boleh Oke, bagus sekali juga, menarik pertanyaannya ya untuk didiskusikan. Ya, kalau peletakan shot point kan udah didesain nih ketika kita mau melakukan akuisisi tersebut, asalkan dia posisinya masih bisa diletakkan shot point tersebut, ya kita sesuai dengan planningnya. Tapi kalau misalkan keadaan di lapangannya ternyata posisi tersebut ada di sungai atau ada di tempat-tempat yang susah dijangkaunya, tentunya ada teknik bagaimana mengoffset letak shot point tersebut ya, dan itu pun harus nanti klarifikasi lagi, dianalisis lagi apakah dengan offset peletakan shot point tersebut mempengaruhi enggak dari objektif yang awal direncanakan. Nah, mengenai pengaruh ground roll, betul sekali ya. Ketika kita meletakkan dinamit tersebut di formasi ya, ini kebetulan geologi, di formasi yang batuannya bukan batuan-batuan yang padat keras, tentunya banyak energi yang tidak bisa menjalar ke bawah. Lebih banyak energi yang jadi sumber gelombang permukaan. Artinya, karena ground roll itu adalah berupa gelombang permukaan, tentunya dari keadaan kondisi tersebut, ground roll-nya akan semakin besar apabila dibandingkan dengan posisi peletakan dinamit itu jauh lebih dalam, di mana formasinya di daerah yang lebih bagus ya. Itu Michael, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian yang terakhir selanjutnya dari Kevin. Pertanyaannya oke. Kevin masih penasaran mengenai biaya ya. Mungkin kelanjutnya dari ceritanya biaya Pak. Apakah dalam keadaan sekarang yaitu harga minyak yang rendah, biaya operasional survei seismiknya menurun menghitung harga minyak atau mempunyai harga yang tetap Pak? Wah, bagus sekali nih pertanyaannya juga. Ya, itu Mas Kevin, selama kita tidak bisa efisiensi dalam operasi lapangan, tentunya harganya akan sama dengan harga yang ketika harga minyak mahal ya. Tapi kalau mau tetap survive, harus bisa mengefisiensikan, mengikuti kondisi harga naik, harga minyak naik dan turun. Tapi pada sekarang ini semuanya juga mempunyai kesulitan yang sama ya. Mungkin banyak proyek-proyek yang di-delay atau mungkin proyek-proyek yang diperhitungan ulang. Apakah worth it atau enggak ya untuk melakukan seismic survey tersebut. Karena dalam perencanaan seismic survey ini juga kita mempertimbangkan dari value information-nya ini, apakah edit value information-nya itu masih mendukung keekonomian atau tidak ya. Kalau survei seismik ini tidak mendukung keekonomian dari suatu pengembangan lapangan, tentunya pasti survei ini akan dibatalkan atau mungkin ditunda sampai kondisi suatu saat situasinya memungkinkan. Itu, Mas Kevin. Oke, apakah masih ada waktu atau sudah terakhir ini? Mungkin ini yang terakhir, Pak. Oke. Baik. Mudah-mudahan menjawab semuanya. Nanti kalau belum ada yang masih penasaran,
Ya, silakan. Tadi kan sama Nurul dari kasih link mengenai email sama nomor telepon saya. Demikian dari saya saat ini. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Karena kita dibatasi juga oleh waktu dan di sini juga di Makassar sudah hampir berbuka puasa. Jadi mungkin sebagai penutup ada penyampaian khusus Pak dari Pak Yayat. Oke, baik. Sambil kita ngisi, ya. Silakan sambil ngisi Pak poll Imam ya. polling dulu. Ya, langsung Mas Hayat, silakan. Mas Hayat. Oke. Nggak ada yang disampaikan Pak Imam untuk polling? Udah, polling sedang berlangsung. Silakan diisi. Sambil Mas Sebagai Hayat penutup closing ya. Sebagai penutup dari sesi ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas semangat partisipasi dari mahasiswa-mahasiswa di Unhas dan sekitarnya. Ya, antusiasmenya sangat tinggi, bagus sekali. Jadi anak-anak muda saya harapkan memang untuk belajarnya semangat. Ya meskipun misalkan kita geofisik, tapi industri minyak belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi pesan saya sebenarnya, Anda dimanapun belajar, asal dari yang terbaik, bekali diri Anda dengan ilmu-ilmu di lain selain dari geofisik, itu sangat membantu nanti Anda di kemudian hari ketika menghadapi di dunia kerja ya, atau di dunia industri nantinya. Nah, terima kasih, itu saja kata penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kami dan semoga ini bukan menjadi yang terakhir. Semoga kita bisa ketemu di kegiatan kami yang berikutnya, yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua partisipan. Kepada Bapak pemateri, kepada pihak dari Geotama, Bapak Imam Harun, Bapak Dedi, Bapak Sony, terima kasih banyak atas kesediaannya menyampaikan materi pada kegiatan kami, dan untuk semua peserta diharapkan tetap produktif, jangan jadikan ini kegiatan yang terakhir. Masih banyak ruang-ruang publik yang bisa dijadikan tempat untuk menimba ilmu. Baik, mungkin sekian dari kami. Jika ada salah-salah kata selama kegiatan ini berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang berlangsung selama 2 hari ini dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya sebentar lagi buat semuanya. Ya, terima kasih atas materinya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.